wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ini kita ingin belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah nih pengakuan kedaulatan Indonesia. Tindak lanjut, Perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Di layar kalian, ini adalah foto saat KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Indonesia sendiri mengirim perwakilan yang mendatangani pengakuan kedaulatan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, dan wakil Belanda yang mendatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Ratu Juliana. Nah, dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia yang merupakan bentuk cinta tanah air kita. Rasa syukur ini harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang. Perhatikan lagu syukur di layar kalian. Kira-kira lagu syukur ini memiliki makna apa ya? Ya, makna dalam lagu syukur ini adalah perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir penjajah. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur mengenang jasa para pahlawan. Tanya nih, kira-kira kalian masih ingat gak sih cara menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah? Untuk menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi menggunakan kata tanya dalam bentuk peta pikiran. Apa saja kata tanya itu ya? Kata tanya untuk mendapatkan informasi pada teks narasi yang pertama itu adalah apa. Apa ini menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Lalu yang kedua ada di mana. Di mana menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Lalu ada kapan. Untuk menanyakan peristiwa waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Siapa? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Lalu ada mengapa? Ini untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan terakhir ada bagaimana. Ini untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Lalu sekarang bacalah teks
peristiwa konferensi meja bundar ya. Oke. Dari teks tersebut, bisakah kalian menemukan informasi? Tentu bisa. Pertama-tama kita harus menuliskan judulnya terlebih dahulu. Ini Ibu persingkat ya. Pertama, kita gunakan kata tanya kapan, yaitu kapan peristiwa KMB terjadi? Jawabannya, KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Lalu, menggunakan kata tanya di mana? Di mana KMB dilaksanakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dan yang ketiga nih, apa hasil dari KMB? Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang mendatangi KMB dari pihak Indonesia dan Belanda? Yang menandatangani dari Indonesia adalah Muhammad Hatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat berguna untuk kedepannya. Selanjutnya, tugasnya akan kalian lihat di kolom deskripsi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.